Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Perkembangan Hewan kelas Biologi 1 angkatan 2018 program studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelahan dan blastulasi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai pembelahan dan blastulasi, yakni pengertian pembelahan atau cleavage, bidang pembelahan, macam-macam segmentasi, pola segmentasi, pengertian blastulasi, macam-macam blastulasi, dan struktur blastulasi. Kenalkan, nama saya Andi Anissa. Perkenalkan, saya Eka Aprianti. Dan saya Aseng Mulyana. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelahan atau cleavage. Pembelahan atau cleavage merupakan segmentasi yang terjadi setelah pembuahan. Zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut dengan blastomer. Pembelahan itu bisa meliputi seluruh bagian, bisa pula hanya pada bagian kecil zigot. Pembelahan ini terjadi setelah meiosis. Meskipun terkadang juga diikuti pembelahan inti yang terus-menerus tanpa diikuti sitoplasma. Selanjutnya ada bidang pembelahan. Jadi bidang pembelahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada meridian, yaitu pembelahannya itu melewati poros kutub animal dan vegetal. Yang kedua ada vertikal. Jadi pembelahan tegak sejak dari kutub animal sampai vegetal itu tidak melewati poros kutub animal dan vegetal. Yang ketiga ada ekuator. Jadi ekuator ini pembelahannya tegak lurus terhadap poros kutub animal vegetal dan di pertengah antara kedua kutub. Dan yang keempat ada latitudinal. Jadi pembelahan ini sejajar dengan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Macam-macam segmentasi. Macam-macam segmentasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama haloblastik. Haloblastik itu dibedakan menjadi 2. Haloblastik teratur dan haloblastik tidak teratur. Yang kedua itu meroblastik. Meroblastik itu pembelahan yang hanya pada zigot. Yang ketiga itu perantara haloblastik dan meroblastik, itu pembelahan yang tidak seluruhnya mencapai ujung kutub vegetal terdapat pada telur. Yang poin D, pola-pola segmentasi. Pola-pola segmentasi itu bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama pembelahan radial haloblastik, itu merupakan pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub animal telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif. Yang kedua itu pembelahan spiral haloblastik, sering dijumpai pada Annelida dan molekul kecuali Cephalopoda. Pembelahan yang ketiga itu pembelahan bilateral haloblastik, sering dijumpai pada Ascidium. Dan yang keempat itu pembelahan superficial meroblastik, itu sering juga dijumpai pada serangga. Yang kelima itu pembelahan rotasional haloblastik, sering juga dijumpai pada mamalia, misalnya pada mencit dan manusia. Ada beberapa ciri pembelahan mamalia, itu pembelahannya sangat lambat, dan pembelahan pada embrio mamalia berbeda dengan pembelahan pada embrio lain, di mana pada pembelahan awal embrio mamalia tidak sinkron. Pengertian blastulasi. Blastulasi dalam bahasa Yunani yaitu blastos, yang berarti tumbuhan, adalah sebuah bola berongga dari sel-sel yang terbentuk selama tahap awal perkembangan embrio pada hewan blastula. Ketika zigot mengalami pembelahan sel gastula dalam urutan perkembangannya, blastula ditandai dengan adanya rongga di tengah-tengah kumpulan sel pada hasil morulasi. Proses pembentukan blastula ini disebut dengan blastulasi. Blastulasi adalah
satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejarah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk blastulanya. Blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula. Pembelahan zigot membelah mitosis menjadi banyak blastula. Macam-macam blastulasi. Yang pertama adalah celloblastula, berbentuk bola. Disebut juga blastula bundar, berasal dari telur homolesital dan mediolesital. Homolesital merupakan yang mengalami pembelahan secara heloblastik teratur. Misalnya blastula pada Cyanophyta sp, Amphisius dan Amphibia. Yang kedua, Streboblastula merupakan blastula masif tanpa rongga blastula yang dihasilkan oleh telur centrolicital. Misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Yang ketiga, Blastokista adalah blastula yang merupakan kista blastula yang memiliki sel dalam inner cell mass pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trophoblast yang dihasilkan telur. Yang keempat adalah Discoblastula, berbentuk cakram, merupakan blastula gepeng berasal dari alter homosexual yang mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur dan telur. Yang kelima, Megaliptutal membelah secara meroblastik blastula, berada di atas atau jaringan penyalur makanan pada reptilian, aves dan monotremata blastula. Adapun selanjutnya adalah struktur blastula. Yang pertama, sel-sel bagian luar blastula. Sel-sel bagian luar blastula merupakan sel-sel trophoblast yang akan membantu proses implantasi blastula pada endometrium uterus. Cairan dan nutrien tersebut kemudian dipaksakan dan ditransfer secara aktif oleh sel-sel trophoblast agar zigot dapat berkembang lebih lanjut. Yang kedua adalah sel-sel bagian dalam blastula. Sel-sel bagian dalam blastula akan berkembang menjadi bakal embrio atau embrioblast. Pada embrioblast terdapat lapisan jaringan dasar yang terdiri dari lapisan luar. Yang ketiga itu adalah ciri-ciri dari blastula. Yang pertama, blastula merupakan lanjutan dari monula yang terus mengalami pembelahan, ditandai dengan adanya perubahan sel yang mengadakan pelakukan tidak beraturan. Dan yang ketiga adalah dalam blastula terdapat rongga yang disebut blastocols. Dan yang keempat adalah fungsi dari blastula. Blastocols merupakan memiliki dua fungsi utama, yaitu memungkinkan sel-sel bermigrasi selama proses granulasi dan mencegah sel-sel antara kutub animal dan vegetal berinteraksi sebelum waktunya. Yang kedua, meletakkan sel-sel blastocols bagian atas atau bagian kutub animal embrio di daerah yang di kutub vegetal atau bagian caudal. Itu saja pemaparan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.